kemarin menurut PPK, saksi PPK dari TNI AU mengatakan ini pesawat ini walaupun kita terbang pun butuh biaya Pak. Betul gitu? Betul. Betul. Nah pertanyaannya, karena saudara ahlinya di sini, ahli perawatan pesawat udara. Nah bisa nggak saudara jelaskan kira-kira dalam hitungan sebulan aja butuh berapa helikopter itu? Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal. Boleh juga ahli dalam BAP ahli ya, BAP nomor 16 di sini saudara ahli menyatakan bahwa saya bersama tim ahli ITB, tim penyidik KPK dan POM TNI pernah melihat dan memeriksa helikopter AW101 SKT 021 di Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2 kesempatan survei fisik, yaitu pada hari Kamis 24 Agustus 2017 dan Senin 4 September 2017. Pada saat survei fisik pada hari Kamis 24 Agustus 2017, saudara Irfan Kurnian Saleh turut serta hadir. Pada survei fisik lanjutan pada hari Senin 4 September 2017, tim pabrikan Leonardo juga hadir. Pertanyaan saya, apakah saat saudara ahli beserta tim itu memeriksa pesawat di SKT 021 tersebut dibekali kontrak perjanjian antara TNI AU dengan PT DJR? Ya. Apakah saudara ahli dibekali juga dengan laporan kegiatan tim production control yang dilakukan oleh TNI AU di Yovel? Ya. Dilengkapi Pak ya? Digunakan sebagai pembanding, betul? Apakah saudara ahli dibekali laporan pelaksanaan tim final acceptance test pada saat itu? Saya lupa, tapi saya takut semua dokumen-dokumen yang dari POM TNI itu dibagikan tidak dalam bentuk kopi, tapi kita diberi akses. Diberi akses ke siapa maksudnya Pak? Artinya kita bisa membaca, tapi tidak boleh mengkopi. Kalau kita Jadi laporan dalam hal itu kita mengkopi, diizinkan mengkopi hanya sebagian yang kita anggap mungkin penting. karena laporan tersebut yaitu tanggal diberikan tanggal 17 Februari 2017. Karena Bapak kan melakukan tugas tersebut bulan Agustus, nah saya kira Bapak dibekali. Apakah ahli juga dibekali laporan pelaksanaan tugas tim factory acceptance test pesawat helikopter angkut Australia 101 di pabrik Leonardo Helikopter Yovel Inggris? Dibekali Pak? Ya, kita tidak dalam waktu karena kita bertemu dengan POM itu beberapa kali, bukan waktu hanya di Halim, tapi kita juga ada bertemu beberapa kali di Kementerian Pertahanan, ya, sama MH, di mana kita diizinkan untuk memeriksa dokumen. Apakah ahli juga dibekali laporan dari laporan pelaksanaan presiden inspection? Ya. Dibekali Pak. Saya lanjutkan Pak. Apakah pada saat itu saudara masuk ke dalam helikopter tersebut, saudara ahli bersama tim mengecek semua kondisi helikopter, betul? Apakah saudara ahli pada waktu itu ada didampingi oleh orang dari TNI AU yang benar-benar bidangnya di helikopter? Tidak. Jadi bisa mensinkronkan apa yang keilmuan yang ahli punya dengan apa yang diinginkan oleh Angkatan Udara, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Angkatan Udara, yang menguasai renstra, yang menguasai tentang helikopter itu sendiri, betul kan? Mungkin dari pilotnya,
mungkin dari para engineer, apakah pada saat itu didampingi oleh mereka? Jadi ada kesempatan untuk diskusi. Ya, kita sebenarnya bisa mempelajari itu dari dokumen yang ada, dari dokumen milik TNI sendiri, ya, dan itu sudah mencerminkan isi dari apa yang diinginkan oleh TNI. Dan kita juga punya berdasarkan kalian bisa memahami apa yang ditulis, karena berdasarkan keahlian dan pengalaman kita mengerti tentang pola operasi yang diharapkan dan apa yang dibutuhkan. Jadi berdasarkan standar-standar dan rujukan itulah kita memeriksa. Kita juga memiliki dokumen kelengkapan persyaratan kontrak, apa yang diharapkan seharusnya dimiliki oleh AW 101 646 MSN 50248. Nah, berdasarkan itulah kita memeriksa apakah ada kesesuaian yang kami periksa dengan apa yang seharusnya kami, seperti tadi saya katakan. Selanjutnya tadi, saudara ahli pernah masuk visa pesawat VIP TNI AU. Mungkin pernah punya pengalaman masuk dalam pesawat helikopter TNI AU yang VIP loh ya. Pernah pengalaman maksudnya? Pernah Pak ya? Pesawat kepresidenan pasti kan, atau VIP kan, yang merah putih sekarang Pak. Bapak lihat interiornya seperti apa Pak? Interiornya ya, saya pikir bagus. Lux ya? Ya, ada foto tadi juga di situ kan. Dan saudara ahli pernah masuk ke pesawat angkutnya TNI Angkatan Udara? Sering Pak. Sering Pak ya? Tahu Bapak yang mengoperasikannya skadron mana? Saya pernah pakai CN235 penerbangan dari Bandung ke Malang ke Jogja berkali-kali. Saya pernah pakai helikopter TNI. Ya, Super Puma gitu ya, atau Krakatau sekarang. Pada saat saudara saksi masuk ke pesawat AW101 itu, apa secara interior melihatnya itu lebih persis kemana? Ke VVIP kah atau ke pesawat angkutnya? Secara interior? Kalau saya pesan pesawat angkut, saya berharap jadi pesawat angkut Pak. Tetapi apakah pesawat angkut itu memenuhi semua persyaratan? Itu yang saya katakan tidak. Saya tidak berharap bahwa kalau saya kemarin akan bertemu pesawat VVIP yang mewah, pasti. Tapi feature yang penting itu tidak ada. Justru feature itu lebih banyak memenuhi untuk kebutuhan VVIP atau angkut sipil. Bahkan kalau saya bilang angkut sipil pun, ya saya akan lihat kursinya pasti lebih bagus daripada itu. Jadi itu yang kita pakai Pak. Jadi ketika kita diminta untuk memeriksa AW 101 646 MSN 50248 ini, kita punya bayangan dari apa yang sudah kita baca. Inilah yang seharusnya kita miliki. Tetapi saya tidak katakan bahwa tidak dipenuhi, ya banyak yang dipenuhi. Tetapi yang saya lihat feature utama itu yang tidak dipenuhi, dan oleh karena itu saya mengatakan ini memang bukan pesawat helikopter militer. Baik. Ini tentu saya melihatnya dari biasa yang digunakan oleh TNI AU, betul kan? Kalau VVIP itu warnanya berbeda dengan yang angkut, betul kan? Kalau VVIP itu dioperasikan di skadron 45, warnanya pasti merah putih. Kalau sekarang, dulu warnanya putih abu-abu, betul kan? Kalau yang angkut itu dioperasikan oleh skadron 8 dan skadron 6, betul? Warnanya oranye, betul nggak? Dan ini kan kegunaan. Ini pertanyaan menjelaskan. Tidak ada maksud menjelaskan. Ini kita mau mengungkap fakta. Berdasarkan pengalaman masing-masing. Enggak, di depan kita itu kan ahli. Kalau pertanyaan seperti itu ya saya yakin nggak akan terjerat apa bukan? Iya. Dan pertanyaannya seperti itu Pak. Ahli kan
bisa menjawab dengan simpel saja. Gimana? Ya, Menurut begini Pak, Kijang itu ada versi mewah Pak, ya, ada versi angkot ya, ya kan? Kalau saya beli angkot Pak, ya, kan saya tidak akan berharap bahwa dapat yang mewah Pak. ya. Ya. Tapi kalau saya beli angkot, ternyata yang datang yang mewah-mewah, walaupun dalamnya sudah saya ubah, ya aneh buat saya. Ya. Dan apalagi saya maunya ngangkutnya sekian banyak orang, misalnya angkot kan, kursinya begitu, tidak ketemu Pak. Itulah yang saya temukan. Jadi ya boleh bahwa saya tidak katakan VVIP, ya. Tapi yang saya butuhkan bukan VVIP. Itu loh. Feature yang tadi saya katakan, feature utama itu tidak dipenuhi. Bahwa tadi saya katakan bahwa interiornya diganti, bahwa seatnya sudah seperti itu. Bahkan saya terus terang ini satu hal. Kemarin saya coba hitung apakah saya salah gitu. Itu kursinya 24 Pak. Di kontrak itu kursinya 20 Pak. Di kontrak itu apa? 24 kalau nggak salah. Di kontrak. Di kontrak. Kalau tidak salah lebih kecil dari 38. Ya itu juga saya. Tapi itulah, itu kan. Tapi saya tidak, karena itu bukan feature yang sangat penting. Ya saya tidak perlu sebut. Feature yang sangat penting adalah sliding door itu. Nah tadi saya sudah katakan banyak ada AW 101, bahkan sebelumnya itu kalau saya lihat dari dokumen-dokumen yang diberikan TNI itu sudah ada penawaran versi angkut militer. Nah versi angkut militer yang ditawarkan oleh AW itu adalah AW 101 seri 5, bukan seri 6 yang diberikan oleh yang sekarang. Kalau seri 5 fine-fine saja, karena itu memenuhi semua fitur-fitur yang sangat penting yang harusnya ada. Ya. Baik, jadi saya mau memastikan apakah yang ahli temukan pada saat itu mewah atau tidak? Yang penting kan? Tidak kan? Istilahnya tempat duduknya ya berhadapan-hadapan menggunakan jaring-jaring. Ahli tadi sudah menerangkan patokannya adalah feature sebagaimana yang tadi itu loh Pak. Baik, saudara ahli. Tadi kan ahli memang menjadikan kuncinya hanya pintu, ya. Tidak ada yang lain kan. Jadi tidak ada hal yang bisa menguji bahwa ini sesuai atau tidak. Seperti dari angkut berat atau yang lainnya. Sekarang saya maksudnya, Profesor ahli tadi menyampaikan bahwa tadi 2 kali. Mungkin saya salah ya. Kalau saya salah bisa pertanyaan ini. Tadi saudara ahli menyampaikan bahwa seharusnya yang dikirimkan oleh Leonardo ini ke TNI AU adalah pesawat tipe 500, bukan 600. Dan ahli memberikan kesimpulan, yang membawa saya salah. Nanti kalau saya salah bahwa tipe yang 500 itu adalah untuk angkut, untuk 600 itu adalah untuk VVIP. Betul? Ya, berdasarkan tadi saya sudah jelaskan. Pengetahuan Bapak dan dapat dari buku berarti kan? Atau dari bacaan? Dari buku dan berdasarkan kontrak-kontrak penggunaan. Tadi saya sudah katakan ada kontrak dengan ini, itu saya pikir semua pengguna ini bukan orang yang lebih bodoh dari saya, dan juga bukan orang yang lebih bodoh dari TNI. Mereka cukup pintar. Mereka menggunakan sesuai dengan fungsi dan requirement yang diberikan. Itulah. Mohon izin hari ini ada diskusi tidak kami sebaliknya. Kami cuma ingin menyampaikan kepada ahli bahwa data yang kami dapatkan terkait dengan model atau tipe pesawat ini tidak harus pesawat yang tipe 500 itu digunakan oleh angkut, dan juga tidak harus pesawat tipe 600 itu digunakan oleh VVIP. Ini faktanya Pak. Ada helikopter model 611 itu Pak digunakan oleh Italian Air Force Combat Search and Rescue varian.
Yang kedua ada model 612. Ini digunakan oleh Norwegian Search and Rescue Variant. Itu kan bukan VVIP Pak ya. Itu faktanya di sini dari data ini yang kita dapat bahwa pesawat tersebut juga digunakan untuk SAR, juga digunakan juga untuk angkut. Ada lagi Pak. Nah, yang model ini 500 lagi Pak. Di sini yang kami dapatkan adanya Presidential Transport Variant for the United States Marine Corps Presidential Transport. Ya, berarti kan ini. Faktanya tadi Bapak bilang bahwa TP 500 mohon maaf. Ini pendapat ini Bapak, ini diskusi. Bukan Pak, ini kan kaitannya dengan pengadaan Pak. Pengadaan yang tertuang di dalam kontrak, speknya sudah jelas disebut itu yang harus dipenuhi. Kemudian hari ini tidak menilai kan begitu. Nah, kemana-mana Pak. Kalau diskusi nanti kalau berapa bulan silakan Pak. Kita pilih kafe yang mana. Siap. Jadi tolonglah kita fokus aja. Siap, terima kasih. Izin ditampilkan saya terkait berat tadi ahli, mohon maaf. Kami mau mengkonfirmasi saja. Yang tadi Mas, slide yang nomor berapa saya lupa, tapi terkait tadi yang disampaikan juga kepada rekan saya. 36. Iya, yang tentang berat. Coba bisa berbesar sedikit. Saudara Andi bisa menerapkan itu maksudnya kan yang di atas itu berat 8 ton, yang untuk angkut berat itu ya. Berarti mampu mengangkut beban muatan dengan berat minimum 8 ton. Secara berat, data yang kami dapatkan bahwa AW101 ini Pak bisa mengangkut 9 ton lebih. Karena begini hitungannya, empty weight saja, ya berat kosongnya saja pesawat ini adalah lebih besar dari 5.500 ton, 5,5 ton. Betul kan? Di sini adalah maksimum gross weight-nya adalah 15,6 ton. Berarti bisa mengangkut muatan itu adalah 15 kurang 6 kurang 5,5. Sekitar dia lebih kurang 9 lebih atau 10-an. Setuju nggak? Tidak relevan Pak. Tidak relevan, tetapi ini data yang mendapatkan. Tidak relevan karena kontraknya apa minta. Kalau dikasih lebih gede ya bagus Pak. Tapi bukan itu yang saya minta. Kalau saya minta kijang yang bisa ngangkut sayur dan sebagainya tanpa harus mikir, besarin karpet, terus saya dikasih kijang Ventura, ya saya sih senang-senang aja. Tetapi fungsi yang utama yang saya mau ya harus dipenuhi, itu aja. Ini tidak ada kaitan. Dan rasanya ini juga satu hal yang wajar, gitu ya. Ini kan minimal kalau kita baca ya. Dan ini saya setuju dengan apa yang dituliskan oleh TNI AU, ya kan? Karena ini dari logika masuk akal. Saya bisa ngangkut, ya artinya yang A itu lebih besar dari semua. Artinya apa artinya itu? Saya kalau 30 orang itu kalau dihitung ya dengan senjata dan sebagainya, taruhlah 120 kilo ya. Kali 30 kan cuma 3,6 ton, lebih kecil dari yang 8 ton yang kalau berat. Artinya apa? Saya bisa ngangkut 130 dan tambahan-tambahan. Itu kan logikanya, ya? Yang jadi kita bisa membaca ini masuk akal. Dan sling itu juga lebih kecil dari yang gede karena apa? Sling itu di luar. Dengan adil bahwa saya masih bisa ngangkut penumpang bersama sling. Jadi ini wajar sekali. I have nggak ada keberatan itu. Tapi sekarang kita bicara tentang kontrak. Apa yang diminta oleh TNI berdasarkan panduan itu. Dan mau ditawarin yang lain-lain, ya saya sih kalau dikasih yang bagus ya happy-happy. Tetapi syarat utama harus dipenuhi. Itu aja. Nah, saya katakan tidak memenuhi syarat untuk helikopter angkut militer. Itu aja. Mau yang dikasih-kasih, mau yang happy, it's okay. Gitu. Saya pikir itu ya satu hal yang
yang perlu dipahami. Mungkin hari selanjutnya, di situ ada yang mau saya tanyakan. Saudara ahli menggunakan kata-kata minimum, ya. Sementara saya berpikirnya itu adalah maksimum yang bisa diatur dalam pesawat tersebut. Tapi di sini saudara ahli juga menyampaikan memang menurut saya, apakah tidak terbalik penggunaan kata minimum dan maksimum yang saudara ahli pakai dengan yang kebiasaan dipakai oleh orang lain? Saya bertanya, minimum di situ, jikalau pesawat ini diberi angkutan 9 ton, apakah mampu? Apakah dia masih dalam dokumennya atau sudah overload? Justru ini kesalahan. Saya pikir, mohon maaf ya. Ya, tidak apa-apa. Minimum itu adalah angka paling kecil. Kalau saya katakan minimum 8 ton, kalau dikasih 9 ton, memenuhi syarat. Ya, tapi kalau ada 7,999 ton, tidak memenuhi syarat. Itu kata minimum. Ya, artinya minimal dia harus makan itu. Itu pengertiannya. Kalau kita katakan bahwa dia, jadi kalau dia nggak bisa ngangkut 8 ton aja, ya nggak memenuhi syarat. Kalau dikasih 9 ton, it's okay. Itu Pak. Jadi kata itu yang penting. Justru yang saya tadi katakan ada kesalahan pengertian ini, karena di situ saya tidak bicara maksimal, karena maksimal itu adalah sesuatu di atas. Maksimal itu kalau dibilang maksimal 8 ton, artinya kalau saya angkat 1 ton saya salah nggak? Salah saya. Karena kan maksimal 8 ton. Biasanya kan lakukan kan lebih tinggi dari 8. Kan itu logika. Ya. Jadi kata minimum ini yang standar. Berarti. Nah, artinya apa? Semua syarat ini harus dipenuhi. Ya kan? Kalau Anda memberikan 8 ton, bagus, 8,1 bagus. Tapi kalau 7,9 tidak. Nah, yang diminta adalah dapat menjalankan misi search and rescue. Ya, ini nggak dipenuhi. Kemudian dapat menjalankan misi pengungsian medis. Ini nggak dipenuhi. Itu Pak. Saya mau tanya sebelum ke berat tadi Pak. Berarti kalau seandainya pesawat angkut ini, heli ini mengangkut 9 ton, berarti kan bisa gitu ya. Berarti kategorinya kan kategori angkut berat berarti Pak. Betul kan Pak? Masuk dia dalam range 8 ton, mungkin maksimal kita tidak tahu Pak. Atau ukurannya Pak tahu. Kan ini berat minimal, setuju kan? Menurut saya, ini kan bukan syarat tunggal, syarat kesatuan. Jadi kalau saya memenuhi A, ya, yang B, C, D-nya nggak dipenuhi, ya tetapnya nggak dipenuhi. Itu kan? Ini satu kesatuan. Kalau dari sisi berat tentu ya. Nggak ada kaitan dengan berat Pak. Mau beratnya berapa? Maksudnya Ada satu dari sini yang tidak dipenuhi, tidak memenuhi. Itu aja. maksudnya ini kan pesawat angkut berat. Jadi kita kan lihat dulu yang satu ini, satu faktor ini. Baik Pak. Saya lanjut Pak. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa sebenarnya pesawat Airbus 101 yang dikirim ke Indonesia ini merupakan sudah mendapatkan approval dari MOD-nya UK, MOD-nya pemerintahan Inggris Pak, Minister of Defense. Karena kita ada dokumen yang berkaitan tersebut. Ya saya pikir pasti Pak, karena ya, apalagi dia sebagai pernah dipakai oleh Kementerian Perdana Menteri, sudah pasti Pak. Ya maksudnya kan ini kan untuk kepentingan TNI tadi Pak.
analogi dengan Indonesia, Pak. Kita punya namanya itu apa ya? Kedaulatan, Pak. Pemerintah Indonesia tidak tunduk sama pemerintah United Kingdom. Kalau dia dapat maksudnya ada pengesahan dari pemerintah, ya fine. Tapi kan tidak berarti bahwa pemerintah Indonesia harus menerima. Ya. Itu kan. Maksudnya pengadaan ini ikut dimonitor oleh Minister of Defense Inggris, Pak Iwan, karena mendapatkan approval desain dia terima terkait masalah ini. Ya, pemerintah Inggris akan memeriksa itu sebagai pesawat itu, Pak. Tapi apakah dia memenuhi persyaratan yang diminta TNI? Saya yakin dia tidak periksa. Dia mensertifikasi itu untuk Agusta West, bukan mensertifikasinya untuk pemerintah Indonesia. Itu yang berlaku. Di Indonesia ini, bukan Indonesia, di seluruh dunia itu ada namanya TC validation, type certification. Jadi semua yang sudah disahkan oleh negara otoritas kewarganegaraan negara lain, begitu dibeli oleh Indonesia, dia harus divalidasi oleh otoritas kewarganegaraan Indonesia. Kita tidak tuntut bahwa kita akan sudah diperiksa bagus ya, tapi saya tidak harus. Ini namanya kalau saya terima ini adalah kedaulatan negara. Ya, kita tidak tunda. Seperti contoh misalnya Lion beli Boeing dari Amerika, itu ya, dia dapat sertifikat FAA, ya kan? Kemudian dapat sertifikat dari EASA, masuk ke Indonesia tetap divalidasi oleh DKPP. Terus kemudian kita beli F-16 dari Amerika, sudah dapat otorisasi dari Amerika, sudah approve, masuk ke Indonesia harus juga diperiksa oleh otoritas kewarganegaraan Indonesia. Jadi itu nggak ada kaitan, Pak. Ya, ada lagi. Iya, kita lanjutkan. Silakan. Tadi kan saudara ahli menampilkan grafik-grafik. Boleh dilampirkan beberapa grafik tadi terkait jam terbang, terkait jam operasional. Baik, saudara ahli, ini kan ada grafik-grafik. Ini grafiknya yang buat siapa, saudara ahli? Tim? Atau memang sudah ada di Flaglock? Kita membaca Flaglock dan merangkum dan mengkaji. Jadi tidak semua informasi kita masukkan karena kok tidak relevan. Tetapi inti dari grafik ini membuktikan bahwa pesawat ini sudah dipakai berulang kali dengan cycles dan flight hours yang cukup banyak. Itu saja. Dan dengan dasar itu kita kami mengatakan bahwa ini bukan baru. Kesimpulannya itu mau diinterpretasikan macam-macam ya tidak apa-apa. Tapi ini adalah data yang kami korek dari Flaglock dan kami kaji, dan dari situ ya, muncullah gambar-gambar ini. Berarti sumbernya Flaglock ya? Flaglock yang kami terima dari TNI, mungkin dari Agusta. Di dalam Flaglock tersebut apakah diterangkan secara rinci terkait penggunaan jam terbang tersebut? Penggunaan tidak secara umum dicatat gitu ya. Tapi kita karena tujuan dari Flaglock itu adalah mencatat berapa lama, itu tadi saya katakan flight hours, flight cycle, calendar. Tetapi ada juga kalau misalnya ada masalah itu dicatat, itu ya, dan itu kita lihat. Karena ketika ada masalah, ada trouble, itu akan jadi catatan maintenance, mungkin perlu penggantian,
Dan kami tidak perlu jauh seperti itu karena tujuan dari ini adalah untuk membuktikan tadi ini baru atau bekas dengan kriteria yang tadi saya katakan, bahwa ada banyak fakta-fakta yang ada di situ, ya saya yakin ada, tapi saya tidak perlu mengungkapkan karena tidak relevan. Baik, selanjutnya, jadi kan ahli mencari data pembanding berupa website ya, salah satunya sudah dari sudut.com dan lain-lain. Menurut Bapak, seberapa reliable website yang Bapak gunakan tadi? Seberapa percaya Bapak dengan website tersebut? Website saya percaya karena kita konfirmasi dari sisi yang lain. Ini website umum, Pak. Jadi begini, apalagi saya komentari sedikit tadi. Kalau orang sudah punya sertifikasi ahli berdasarkan keilmuan, apalagi ini dalam konteks untuk dipertanggungjawabkan ketika ahli dimintai dalam proses penyidikan, kan gitu. Tentu ahli akan referensinya tentu ya harus yang bisa dipertanggungjawabkan, dan kemudian standarisasi keilmuan keahlian juga pasti ahli akan menimba ke sana. Jadi kalau saudara menanyakan seperti itu ya itu pertanyaan yang nanti subjektif jatuhnya. Nanti kalau ditunjukkan bahwa ahli mengatakan saya percaya sama ini, nanti kembali kepada saudara. Silakan tunjukkan, katakan tadi seperti saya ulang-ulang Pak. Silakan nanti tunjukkan data pembanding atau ahli yang katakanlah saudara bisa lebih keahlian dari ahli ini, kan gitu. Kalau saudara menanyakan ahli ini apa referensinya dibaca, apakah ahli yakin atau tidak, itu kan subjektif sekali. Bagaimana nanti kalau ahli mengatakan saya percaya tapi saudara nggak percaya, nggak ada perlu lagi nanti. Ahli mengatakan saya percaya ini sangat valid data saya yang saya pakai, nanti saudara tidak percaya lagi sama yang disampaikan ahli, ya repot Pak. Kalau saudara pertanyaannya seperti itu loh ya, jadi nggak akan ketemu karena sifatnya pendapat Pak. Makanya saya bilang kalau bertanya kepada ahli, silakan pakai data pembanding. Misalkan saudara pada pendapat ahli begini, saudara punya referensi lain terkait dengan katakanlah dari ahli yang sama mengenai ahli kedirgantaraan. Nah, saudara sebutkan saja apa mengenai flag log tadi. Saudara punya data sendiri, silakan dibandingkan gitu. Siap. Terima kasih. Sebabnya sangat subjektif gitu. Siap, terima kasih Mulia, cukup Mulia. Cukup ya. Ada silakan. Ya. Ya, terima kasih. Saudara ahli, saudara dalam BAP ini kan saudara bekerja tidak sendirian, saudara tim. Kemudian saudara juga membentuk asistennya untuk membantu dalam penelitian. Pertanyaan kami karena saudara dalam kapasitas sebagai ketua tim terkait dengan apa yang tadi ditanyakan oleh kami. Pertama, apakah saudara pernah tadi tidak pernah ke Evil English tadi untuk memastikan itu? Pertanyaan kami bahwa apakah dalam kapasitas sebagai tim pernah membuat satu surat atau apapun itu namanya untuk mengkonfirmasi kepada Agusta atau AW terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim saudara itu atau tidak, dalam bentuk surat kah, email atau apapun itu namanya, untuk mengkonfirmasi, memvalidasi atau apapun tadi yang sudah katakan bahwa ada sistem konfirmasi tadi. Apakah pernah dilakukan oleh tim ahli dalam kasus ini? saya nggak ngerti tujuannya apa. Oke, pertanyaannya begini. Ada atau tidak saudara menyurati selaku timnya, tim ahli, setelah saudara melakukan pemeriksaan seperti tadi dengan dasar kontrak itu, saudara menyurati sebagai tim ke Agusta untuk mengkonfirmasi hasil pemeriksaan saudara, atau terkait misalnya pernyataan saudara bahwa ini baru, ini bekas, ada atau tidak konfirmasi itu, baik dalam bentuk surat ya,
disediakan oleh penyidik baik POM dan KPK. Ya, berarti tidak pernah. Dan saya Kalau sama panjang sekali ya, nanti panjang lebar lagi. Enggak pernah itu saja. Tidak pernah ya. Ya. Ya, yang kedua, dalam hal ini saudara juga punya metode untuk membuat laporan hasil pemeriksaan, baik dari pengumpulan data, kemudian bagaimana menganalisa ada atau tidak dan sebagainya. Ya, pertanyaan saya dalam proses pengumpulan data ini kan kerja timnya. Kaitannya dengan kontrak, kan tadi saudara bilang bahwa ini berpegangan dengan kontrak. Kontrak ini kaitannya dengan apakah dalam pengumpulan data itu saudara juga meminta konfirmasi atau mencari data itu kepada Kementerian Pertahanan selaku pengguna anggaran dalam kontrak ini. Ada atau tidak tim saudara meminta konfirmasi data kepada Kementerian Pertahanan dalam pemeriksaan saudara? saya pikir POM itu adalah bagian dari kementerian. Ya, itu pernah itu ini saudara itu pendapat saudara ahli kan? Ada atau tidak faktanya pada saat saudara melakukan pemeriksaan itu, pertanyaan saya? Kita meminta data ke Kementerian Pertahanan, ya POM. Ke POM, bukan ke Kementerian Pertahanan ya? Ada atau tidak saudara? Ya tidak ada, saya Tidak ada, oke. Tapi maksudnya kan kita terima data itu dari POM. Iya, dari POM. Adalah sumber kontak kita. Betul. Dan saya berharap POM ini adalah organisasi atau divisi di kementerian yang kredibel. Kalau dia mengeluarkan informasi keluar kepada saya yang bukan bagian dari kementerian, itu adalah suara dari kementerian. Ya, jadi saya lanjut ya saudara. Karena begini, artinya kalau untuk POM dan kementerian itu hal yang berbeda. Yang kedua terkait dengan kategori yang digunakan dalam menilai helikopter tadi. Karena berkaitan dengan ini, Kementerian Pertahanan itu kan bagian dari itu punya kategori tersendiri dalam hal bagaimana melapor alutsista di tiap-tiap negara. Maaf ya Ali ya, untuk kakinya, mohon maaf. Ya, ya, jangan lanjut. Ya, Ali. Oke. Tadi yang saya sampaikan bahwa karena ada sistem pelaporan alutsista di tiap-tiap negara itu diatur dalam Permenhan atau Peraturan Menteri Pertahanan. Saya mungkin menginformasikan saja, ada Permenhan nomor 4 tahun 2019 tentang alutsista, khususnya pasal 7. Dia bilang bahwa begini, data alutsista TNI di lingkungan Markas Angkatan Udara sebagaimana yang harus terkait juga meliputi 1A pesawat yang terdiri atas 1 pesawat tempur, pesawat berat, pesawat angkut berat, pesawat angkut ringan, pesawat intai strategis, 5 helikopter, 6 pesawat latih, 7 pesawat terbang tanpa awak, dan 8 pesawat komando dan pengendalian. Artinya untuk kategorisasi yang tadi saudara sampaikan di mana bahwa yang diminta dilapor TNI kepada Kementerian itu kan untuk helikopter hanya satu kategori, yaitu helikopter. Kalau konteks pesawat, ada pesawat angkut berat, pesawat angkut ringan, pesawat angkut sedang, seperti itu. Makanya pertanyaan saya tadi, kalau memang saudara tidak konfirmasi, berarti sumber saudara mendapatkan itu tidak mendapatkan apa namanya kategori tadi dari cukup tidak menyimpulkan. Tidak menunjukkan apa. Berarti tadi saudara mengatakan berarti. Ya berarti yang konteksnya saudara benar dulu kan saya bicara. Bentar. Jadi kalau saudara menyimpulkan silahkan saja. Maksudnya sekarang apa yang saudara maksudkan ingin saudara ketahui dari ahli apa? Ya saya mau klasifikasi tadi majelis, klasifikasi terhadap kategori itu karena memang ada aturannya kira-kira begitu kan? Ya. Ya memang sudah diatur ada barang itu kan begitu. Nah terus ahli, saudara tanya baca dari ketentuan yang dimaksud oleh Kalau untuk tahun 2019
sudah pasti nggak dibaca Pak. Ya. Karena pendidikan kita kan 2017. Ya. Apalagi pertanyaannya itu, Buku. Silakan tambahan. Saudara Lia, biar saudara di nomor 20 di jawaban pertanyaan. Saudara menyimpulkan bahwa helikopter AW10146 itu telah mengalami beberapa kali modifikasi, konfigurasi. Nah, saudara jelaskan di sini itu berdasarkan hasil penelusuran MSN 50248 helikopter AW10146 ini pada tahun 2012 adalah helikopter AW101641 untuk pesanan Angkatan Udara India. Nah, dasar kesimpulan saudara saksi ini penelusurannya seperti apa? Kok bisa disimpulkan bahwa pesawat ini sudah mengalami beberapa kali modifikasi? Yang pasti bahwa konfigurasi yang di pesawat India itu berbeda dengan yang kita terima. Itu kan sudah berubah. Itu satu. Kemudian juga digunakan oleh Perdana Menteri. Nah, konfigurasi yang saya katakan tadi itu minor, tapi ada perubahan. Kalau saya baca kesimpulan saudara ini, saudara menyimpulkan bahwa pesawat 646 ini, AW10646 ini tadinya adalah AW1014641. Begitu kira-kira? Itu bukan kata saya, itu adalah yang kita baca dari Yang Bapak baca. Karena kami juga punya data Pak. Kalau heli AW641 itu digunakan oleh Indian Air Force. Makanya saya mau tanya, kalau yang Bapak data ini dari mana gitu? Apakah dari website juga atau seperti apa? Ya seperti itu saya katakan, kita punya sumber dari website dan sebagainya yang kita percaya gitu ya, dan kita punya pertimbangan mengapa kita mengatakan, karena ini adalah pengetahuan umum, ya. Jadi website itu bukan hanya diceritakan tentang AW641, dia bercerita tentang yang lain. Kalau ada data yang tidak di situ tidak benar, itu sudah dibantah. Tapi ini kan tidak terbantah. Tapi perubahan penomoran CD 641, 646 itu sudah menyatakan ada perubahan konfigurasi. Walaupun konfigurasi yang berubah itu minor. Kalau major mungkin dia pakai yang lain. Jadi tadi saya sudah jelaskan ada 614, 616 atau 641, 643. Ada perbedaan sedikit-sedikit. Tapi serinya itu bisa diubah. Kenapa? Seri itu bisa diubah. Nah itu seri itu adalah seri yang dikeluarkan oleh pabrikan. Yang tidak berubah itu adalah manufacturer serial number. Itu yang tidak berubah. Seri bisa berubah, tanda registrasi bisa berubah. Karena apa? Tapi kalau kenapa saya mengubah nomor seri dari produksi itu, ya nomor seri ya, nah dan itu karena itu kan sebenarnya penanda dari pabrikan supaya saya bisa mengenali bahwa ini adalah versi ini. Nah itu. Jadi dan di situ menunjukkan bahwa ada perubahan minor dari 641. Kalau nggak ya pakai aja 641. Kalau nggak ada perubahan itu. Izin nanti saya bacakan ya, mohon izin ya. Tidak, silakan. Berdasarkan penelusuran manufaktur serial number MSN 50248, helikopter AW10146 MSN 50248 ini adalah tahun 2012, adalah helikopter AW1014641 konfigurasi PPID untuk pesanan Angkatan Udara India. Nah, berdasarkan data yang kami punya, seri
seri 101641 itu masih digunakan oleh India, Pak. Gitu. Jadi maksud saya tadi, apakah penulis surat edaran ini hanya berdasarkan website atau ada kunjungan ke lapangan misalnya seperti itu? India itu bukan pesan satu. India pesannya banyak. Nah, yang satu ini kalau nggak salah dari informasi ini adalah pesanan yang ke-6. Itulah yang dibatalkan. Saya nggak tahu yang baik apa yang dibatalkan. Dan itulah 641 kemudian dipakai oleh pemerintah Inggris. Kemudian ketika ada pesanan mohon maaf ya. Nah, itu kan artinya kan sudah kan ada informasi sebagai basic data ketika saudara mengatakan untuk pesanan data dari India kan begitu ya. Nah, tadi kan saudara mengatakan, nah sumbernya bisa nggak saudara sebutkan di sini sumbernya dari mana gitu? Sumbernya ada dari yang kan saya sudah tulis dalam laporan ada, bahkan di presentasi juga saya tulis itu helios.com. Ya, itu loh. Ya, yang maksud itu ya, yang saudara maksud begitu loh. Gitu ya, Mulia. Ya lagi. Ya, itu saja. Karena kami juga punya data. Nah, siapa yang benar? Ya, dia mohon saja nanti kalau tadi saksi ahli sudah menjelaskan MSN tidak berubah, jadi tinggal nanti penasihat hukum datangkan ahli atau konsultan Sudah, MSN. tadi sudah saya jelaskan Pak. Silahkan lanjut. Ada lagi? Cukup ya, Mulia. Cukup ya. Maka tadi saya sudah bilang bolak-balik kalau menyangkut data, menyangkut saudara ada ahli yang lebih menurut saudara lebih silahkan dihadirkan. Saudara ahli, tadi saudara mengungkapkan bahwa dari pemeriksaan saudara terhadap heli tersebut tadi mengungkapkan bahwa tidak memenuhi fungsi-fungsi dan spesifikasi penting sebagai helikopter angkut militer. Benar. Dan terkait hal tersebut, setelah saudara melihat helikopter itu sendiri, bagaimana fungsinya? Apakah masih bisa dipergunakan dalam sekarang ini atau pada saat saudara ahli datang? Karena fungsinya sebagai helikopter angkut itu tidak terpenuhi. Bagaimana penggunaannya? Saya nggak bisa mengatakan menjawab itu. Oke. Karena Saudara bukan, maksudnya gini, helikopter ini bukan tidak bisa dipakai, tetapi dia tidak bisa dipakai sebagai helikopter angkut militer. Itu aja saya katakan. Mau dipakai yang lain, silakan. Oke. Karena saudara juga berpegang dengan kontrak ya. Dan fungsi atau ditegaskan di dalam kontrak itu helikopter itu sebagai helikopter angkut militer. Saudara membaca kontrak itu, saudara juga melihat nilai dari helikopter itu, harga. Ada tidak di dalam? Ya, saya tahu dari kontrak. Oke, dari kontrak itu ada nilainya ya. Ada nilai. Apakah dengan kondisi yang sekarang ini nilai tersebut sesuai atau tidak dengan yang ada tersebut di dalam kontrak? Saya nggak bisa menjawab Tidak bisa tahu karena kontrak ini kalau kita bicara kontrak itu bukan hanya pesawat, tapi ada tambahan feature, misalnya seperti pelatihan. Betul, itu juga. Karena ada beberapa poin dari kontrak tersebut, nilai helikopter itu sendiri dan yang lain-lain. Ya. Apakah saudara ahli memperhatikan nilai dari helikopter itu sendiri di luar dari yang tambahan-tambahan itu? Ya, saya hanya bisa membandingkan nilai kontrak ini dengan nilai kontrak yang misalnya sebagai contoh dengan India itu ini seperti ini
Jadi saya bisa membandingkan, tetapi saya tidak bisa mengatakan apakah ini wajar atau tidak karena saya tidak tahu tambahan apa yang diminta oleh India. Itu kan saya nggak bisa tahu apakah misalnya jumlah pelatihannya sama banyak atau bukan, bahkan kalau jumlahnya sama banyak apakah standar untuk orang itu akan sama, saya juga nggak bisa menilai. Saudara bisa memahami, saudara bisa memahami nilai-nilai harga suatu helikopter tidak? Kalau untuk militer ini agak susah terus terang, karena banyak feature yang tidak bisa kita kita tidak bisa tahu ya, karena bahkan kebanyakan kontrak-kontrak militer itu harga kontraknya itu bisa berkali lipat dari kalau pesawatnya top, karena ini kan banyak sistem yang ada. Jadi bisa saja satu negara mengatakan bisa dapat misalnya F-16 harganya sekian miliar, kemudian Indonesia sekian miliar, ya bisa, karena kita nggak tahu apa yang diminta oleh negara itu dan apa yang diminta oleh pemerintah Indonesia. Jadi dari nilai-nilai itu kita nggak bisa justifikasi, tetapi mungkin kita bisa menilai gitu ya, kan ada standar-standar gitu ya, standar-standar yang kita bisa pakai sehingga berapa harga masing-masing, apakah itu wajar atau tidak. Tetapi dan setelah itu kita bisa lihat, oh pesawatnya harusnya berapa, itu kita bisa. Tetapi kami tidak bisa membandingkan karena yang kami tahu adalah hanya kontrak dengan TNI. Saya nggak tahu yang lain-lain, jadi saya nggak bisa membandingkan dengan kontrak-kontrak yang lain. Satu pertanyaan terkait dengan harga pesawat itu, helikopter tersebut, karena helikopter tersebut pada akhirnya belum bisa dipergunakan atau karena fungsinya tidak sesuai. Apakah nilainya akan turun dari nilai pembelian dalam kondisi sekarang? Saudara ini mungkin lebih memahami ya nilai-nilai dari heli tersebut karena saudara ahli bisa memahaminya. Bagaimana kondisi nilai atau heli atau harga dari helikopter itu? Kalau di ini kita ada depresiasi. Depresiasi itu kan bukan hanya sekedar kita pakai atau enggak, ya. Bahkan dengan tahun pun sudah berubah. Ya. Jadi seperti saya katakan, ada mobil dari baru aja keluar dari showroom, terus tiba-tiba mau saya jual, itu harganya kan sudah turun. Itu kan satu. Yang kedua adalah apakah fungsinya sesuai nggak? Itu jadi banyak faktor yang mengatakan, tapi intinya adalah ini sesuatu yang sudah saya bilang ya udah bekas, gitu ya. Tidak, walaupun belum banyak digunakan, itu aja sudah nilainya sudah turun dari sekarang depresiasi. Cukup, terima kasih. Ya, baik ahli ya. Sekarang saya bertanya kepada saudara ya. Spesifikasi keahlian saudara itu kan ahli desain, operasi dan perawatan pesawat udara ya, betul ya? Benar. Desain, operasi dan perawatan pesawat udara. Nah, saya tentu bertanya sebagaimana spesifikasi keahlian saudara di dalam saya kaitkan dengan kesimpulan di sini ya. Kesimpulan di hasil laporan investigasi kan, di kesimpulan butir 3 saudara kan pada ininya menyebutkan helikopter AW101 646 FSN 5028 ini di butir 3 kesimpulan itu sebenarnya tidak sesuai dengan kontrak kan gitu ya. Nah selanjutnya agar memenuhi spesifikasi sebagaimana dalam kontrak tentu harus dibutuhkan pekerjaan desain production chain atau dalam kategori berat mayor chain ya. Oke, pesawat ini yang ada di sini sekarang itu supaya bisa memenuhi kontrak, spek kontrak harus dilakukan modifikasi berat dan begitu. Nah kemudian saudara ahli desain dan produksi perubahan.
Karena di sini sudah menyebutkan perubahannya ini struktur rangkanya besar, tentu akan membutuhkan biaya besar, kan begitu. Apakah saudara bisa kira-kira helikopter yang sekarang ini yang masih dijadikan kita persoalan di sini, itu kira-kira kalau dilakukan modifikasi berat sebagaimana yang saudara terangkan supaya memenuhi syarat kontrak itu kira-kira butuh biaya berapa? Kan nilainya kan jelas, saudara tahu kan nilainya yang ketika dilakukan kontrak sekian, tapi ketika dirubah berat, dimodif berat supaya memenuhi kontrak, kira-kira berapa biayanya? Karena saudara jadi mengatakan butuh biaya besar. Tentu saudara kan tidak asal bicara loh, mengatakan butuh biaya besar. Ini kira-kira berapa persen dari nilai pesawat itu sendiri, helikopter sendiri? Terima kasih. Untuk menjawab secara detail, ya. Karena kalau dikasih data dibuka datanya oleh oleh Anggota Islam bisa kita itu. Ya. Jadi kita tahu pekerjaan apa. Dengan begitu mungkin kita bisa lihat. Karena tadi saudara kan di awal penjelasan sebenarnya sudah memberikan kisi-kisi bahwa harus rangkanya harus dibenerin, kulit-kulitnya harus dibongkar, kabel-kabelnya, jaringan listrikan dan sebagainya harus dibongkar, kan begitu? Iya. Nah itu maksud saya, ini kira-kira ini ada jadi kalau untuk ngitung itu ada pekerjaan orang, man hour, engineering, kemudian nanti kita harus menguji. Tapi juga ada pekerjaan material. Material ini kan artinya yang sekarang ini kita bukan sebenarnya mungkin hilang kan? Karena kalau sistem yang tadi kita sudah jelaskan ada section-section, bisa saja ini dipakai untuk yang lain. Jadi kita harus membangun gitu ya. Nah, jadi beberapa material. Yang ketiga adalah di situ ada biaya sistem yang harus diganti. Nah, itu kan banyak. Nah, terus terang ini kita sebenarnya punya metode untuk menghitung, tapi ini metode yang general, yang sebenarnya bisa cukup akurat untuk beberapa pesawat, gitu ya. Jadi kita harus bisa mengkaji, tetapi kita tidak bisa sepenuhnya secara detail pekerjaan apa saja yang saya sebutkan itu hanya major yang besar-besar, kira-kira harus dibuat. Tapi dari situ kita sudah bisa mengatakan bahwa ini bukan pekerjaan yang gampang, bukan pekerjaan yang murah. Itu ya, bisa saudara ya. Karena ini berkaitan dengan spesifikasi saudara kan. Bagian desain, bagian pesawat, kalau begini nanti modifikasinya maka kategori mayor kan ya, karena keahlian saudara ya. Benar. Nah, kemudian kalau terkait dengan soal ini perawatan, kan tadi desain sudah saya tanyakan sedikit ya, sudah jawab memang butuh biaya besar, walaupun saudara tidak bisa merinci detailnya ya. Nah, kaitannya dengan perawatan, kan itu helikopter sejak dikirim belum ada serah terima ini ya statusnya ya, diparkir di sana, kan helikopter kan butuh perawatan walaupun tidak digunakan, betul tidak? Betul. Nah, perawatan apa helikopter itu, biaya-biaya perawatan yang dibutuhkan ketika dia tidak dioperasikan? Karena kemarin menurut PPK, saksi PPK dari TNI AU mengatakan ini pesawat ini walaupun tidak terbang pun butuh biaya Pak, betul gitu? Betul. Nah, pertanyaannya karena saudara ahlinya di sini. Ahli perawatan pesawat udara. Nah, bisa nggak saudara jelaskan kira-kira dalam hitungan sebulan aja butuh berapa helikopter itu? Butuh biaya berapa? Ada ini Pak, ada sebenarnya perawatan itu sudah ada manual. Jadi yang saya tahu pasti bahwa yang agak berat itu adalah engine. Jadi engine itu butuh dipanaskan. Kalau butuh bahan bakar 45 menit, 45 hari. Setiap 45 hari harus dari informasi yang kita peroleh dari selain itu apa lagi yang bisa? Nah ini yang lain-lain ya saya nggak punya manual perawatan, jadi saya nggak bisa mana yang jatuh tempo,
kemudian ini kan ada. Enggak, kalau sudah harus di manualnya. Maksud saya apa saja yang dibutuhkan helikopter ketika dia tidak dioperasionalkan? Perawatannya itu apa saja? Dipanaskan terus. Ya, yang paling pasti adalah engine, Pak, karena engine ini kan terkait sama yang lain-lain. Jadi misalnya fuel system, karena ini bisa blocking, bisa ini, kemudian sistem-sistem lain, bahkan itu banyak dari machinery di dalam, yang kalau itu bisa jamuran dan sebagainya, itu hal-hal itu kan harus dikembangkan, harus minimal dirawat, diservis. Ya. Itu yang karena engine ini adalah salah satu komponen perawatan yang cukup besar di pesawat. Walaupun tidak beroperasi. Walaupun tidak beroperasi. Artinya walaupun tidak beroperasi pun perawatannya itu kan menimbulkan budget ya. Budget. Ya. Jadi saya itu ada tambahan dari penemu. Gak ada? Biasanya ada. Jadi yang mulia, silakan. tadi mengenai asal ya, kami ada data ya. Tadi kami mengatakan asal datanya dibuka oleh di breakdown oleh Usaha Westan, mesti tahu angkanya ya Pak ya. Bisa diketahui berapa sih biaya yang diperlukan. Dalam data yang kami miliki dari suratnya Usaha Westan atau Leonardo untuk pembuatan atau perbaikan pemasangan pintu sliding door cargo itu biayanya adalah 1.862.100 US dollar. Jadi semua komponen itu ada breakdown harganya. Jadi khusus untuk sliding cargo door yang tadi menurut ahli tidak ada dan tidak memiliki spesifikasi sesuai kontrak, nilainya adalah 1.862.000. Supaya ketemu dulu Pak. Kalau menurut ahli tadi itu ini modifikasinya dalam konteks mayor. Sedangkan itu apakah mayor atau minor dulu Pak? Biar sama. Jangan-jangan data yang sudah sampaikan itu untuk kategori minor, nanti beda lagi Pak. Ini yang surat resmi dari Iya saya tahu. Tapi yang dimaksud ahli dengan yang dimaksud itu tentang modifikasi dan sebagainya itu apakah itu kategori minor menurut Usaha Westan atau menurut ahli biaya untuk modifikasi besar tadi? Harus disamakan dulu Pak, baru adu tentang biaya. Kalau menurut ahli tadi, saya berkaitan dengan modifikasi besar kan itu, mayor, dia nggak bisa menentukan, nggak punya data dari itu. Mayor-mayornya untuk sliding door itu berapa sepanjang? Dia nggak bisa ngitung Pak. Ya, jadi adu data itu tinggal ininya dulu. Kecuali kalau sudah dipastikan dua-duanya memang mayor, nah gitu baru. Tapi kalau yang dari sini belum tahu, yang dimaksud sini kan mayor. Kalau dia adu data kan nggak seimbang nanti. Gitu ya, cukup. Dari terdakwa ada pertanyaan nggak? Jangan pernyataan, pertanyaan dulu ada nggak? Nggak ada. Ada berapa? Ada nggak barang bukti ya? Baik, silakan ada pernyataan saudara terhadap keterangan saksi apa? Ahli. Terima kasih yang mulia saudara ahli. Terima kasih atas informasinya. Saya dan ahli mungkin banyak bertukar informasi. Saya dalam hal ini tidak akan membantah, menyanggah apapun pernyataan ahli karena ahli adalah ahli menurut ahli. Namun saya berpegang melaporkan kepada pernyataan praktikan. Ya sudah, nanti silakan saudara tampilkan di kesempatan saudara menghadirkan ahli, menghadirkan saksi adat dan sebagainya. Ya, pernyataan praktikan. Jadi ada perbedaan. Mungkin hanya karena informasi yang kurang di saudara ahli sehingga mengkategorikan seri 500 dan 600 itu hanya melihat dari sisi angkut dan VIP, makanya tidak begitu. Tapi apapun itu, saya tidak membantah atau menyanggah kalau pernyataan ahli. Terima kasih atas informasinya. Namun saya tetap berpegang kepada apa yang saya dapatkan dari fabrikan. Sementara Ya, baik. Ali, ada lagi nggak yang ingin saudara berikan pencerahan selain apa yang tadi sudah saudara katakan? Cukup ya. Baik, terima kasih atas
atas kehadiran saudara. Ini KTP-nya. Baik ya, saudara ahli, silakan saudara bisa tempat. Terima kasih. Ya. Nah, untuk saksi berikutnya yang tadi saudara penuntut umum